Selama keadilan tiada ditegakkan, selama penegak hukum tunduk pada uang, bagi si kecil dan lemah hukum diberatkan, bagi si kaya dan penguasa hukum diringankan. Selama tiada ketegasan para penegak keadilan, supremasi hukum jadi permainan. Selama tiada ketegasan para pemegang kekuasaan, para koruptor kan merajalela. Lama tak bersuara, kini PSI kembali bersuara. Kali ini melalui Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali yang menyampaikan pendapatnya tentang, ya apalagi lah ya, tak lain dan tak bukan pastinya tentang Anies Baswedan yang berniat merubah nama RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Melalui saluran YouTube channel Cokro TV, Grace Natali mengkritisi kebijakan Anies Baswedan tersebut sebagai kebijakan yang aneh dan pencitraan saja agar nama Anies terus disebut di media. Ya benar juga ya, buktinya ini Grace Natali juga terus-terusan saja menyebut nama Anies di media. Atau kebalik mungkin ya, PSI justru yang numpang popularitas kepada Anies Baswedan dengan terus saja mempermasalahkan apa saja tentang Anies Baswedan. Ya nggak apa-apa lah ya, rumah sakit diganti namanya menjadi rumah sehat. Daripada mengganti ibu kota, menghabiskan biaya ratusan triliun rupiah. Lagian kemana saja sih selama ini PSI? Ada Apeng kabur ke Singapura membawa 78 triliun, diam saja. Ada biaya kereta cepat Jakarta-Bandung, Jakarta Padalarang, ini bengkaknya saja sampai 28 triliun, juga diam saja. Giliran Anies Baswedan mau merubah nama saja dari rumah sakit menjadi rumah sehat, langsung muncul. Mereka adalah para maling kelas kakap yang telah merugikan keuangan negara hingga mencapai triliunan rupiah dan telah membuat jutaan rakyat Indonesia menderita. Berikut daftarnya. Sherni Konjongian, wanita keturunan Tionghoa ini telah merugikan keuangan negara sebesar 1,95 triliun rupiah dalam kasus BLBI. Edi Tansil, koruptor dalam kasus Golden Key Group. Pria keturunan Tionghoa ini telah merugikan keuangan negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Eko Adi Putranto, pria keturunan Tionghoa ini terlibat dalam skandal korupsi BLBI. Kerugian negara mencapai 2,6 triliun rupiah. Syamsul Nur Salim, pria keturunan Tionghoa ini telah merampok uang negara sebesar 4,5 triliun rupiah dalam kasus BLBI. Beni Cokro Saputro, pria keturunan Tionghoa ini adalah koruptor dalam kasus Asabri, Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang telah merugikan keuangan negara mencapai 23,7 triliun rupiah. Heru Hidayat adalah pria keturunan Tionghoa yang telah merugikan keuangan negara sebesar 22,7 triliun rupiah dalam kasus mega korupsi Asabri. Dan Jimmy Sitopo, pria keturunan Tionghoa ini telah merampok uang negara sebesar 5,6 triliun rupiah dalam kasus mega korupsi Asabri. Dan tentu masih banyak deretan rampok-rampok kelas kakap yang lainnya. Para rampok kelas kakap ini secara tidak langsung telah menjajah bangsa Indonesia. Bayangkan saja, tidak tanggung-tanggung mereka telah merampok uang negara, tidak hanya 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, tapi puluhan triliun rupiah yang menyebabkan jutaan rakyat Indonesia menderita akibat ulah mereka. Kita, bangsa Indonesia, harus membuka mata kita bahwa musuh utama bangsa Indonesia saat ini bukanlah radikalisme, bukanlah intoleransi, bukan para ulama, bukan oposisi, bukan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, melainkan penjajahan secara halus yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk merusak bangsa ini, untuk memenuhi ambisi pribadi dan kelompok mereka dengan cara menjarah dan merampok uang negara sebanyak-banyaknya. Tetap waspada. Bermiliaran bahkan triliunan uang negara raib di tangan mereka. Bermiliaran bahkan triliunan hasil bumi, hutan dan laut disikat mereka.
bagai sekarat. Inilah imbas dari ulah koruptor keparat. Sampai kapankah kita membiarkan mereka bebas beraksi karena tiada hukum menjeratnya? Mulailah saat ini, mari kita benahi hal penegakan hukum, prioritas yang utama. 391 kepala desa sekarang harus menuntut haknya. Kalau perusahaan tidak mau, usir perusahaan itu. Usir. Saya minta semua desa yang ada seluruh Batan Sintang ini lawan. Karena kita mau percaya siapa? Dewan tidak bisa kita percaya, bupati tidak bisa kita percaya. Rakyat sekarang bertindak. Rakyat bertindak. Karena mereka sekarang sudah menjadi penjahat di sini, bukan lagi membangun kita. Kasih sudah membuat suatu peraturan, ya, pemerintah daerah. Tetapi perusahaan sampai detik ini tidak ada menindaklanjuti, ya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang tanah kas desa. Ya, tidak ada. Tapi saya lihat pemerintah Hongkong takut dia mencabut izin perusahaan yang melanggar ini. Ada apa? Berarti kan ada udang di balik batu. Pemerintah kok takut dengan perusahaan? Sebagai kepala otonom di sini, bupati kok takut dengan perusahaan? Ada apa? Yang dirugikan rakyatnya loh. Dia jadi bupati, jadi dewan itu karena rakyat yang milih. Kok takut dengan perusahaan? Kurang gaji kah? Maka saya minta kepada penegak hukum ini turun nih.